Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Saya meminta Rismon Sianipar membuktikan, menunjukkan ijazah S1, S2, S3 ke ruang publik. Ia dengan ngotot paksa. Joko Widodo harus membuktikan, menunjukkan ijazahnya ke ruang publik. Hari ini saya menantang Anda. Anda jangan hanya jago nunjuk orang, meminta orang lain untuk membuktikan ijazahnya ke ruang publik. Sementara Anda sendiri belum pernah menunjukkan bahwa Anda itu S3, Anda itu S2, Anda itu S1. Kapan dan di mana? Tolong buktikan ke kami. Saya sudah cek di Peredik, tapi nama Anda S3-mu itu masih belum kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar ijazah si Rismon ya, yang ternyata bukan hanya 1 juta %, tetapi 1 miliar triliun %. Diduga palsu ya. Menurut saya si Rismon ini adalah orang yang kurang waspada, kalau tidak mau dikatakan orang yang tololnya kagak ketulungan ya. Kenapa? Ya karena dia terlalu asik menyerang dan menjatuhkan orang lain, dalam hal ini Jokowi, tetapi dia lupa bahwa dirinya juga memiliki celah ya untuk diserang dan dijatuhkan. Dan menurut saya celahnya ini sangat kentara sekali. Akhirnya dia mudah sekali dijatuhkan. Karena ternyata ijazahnya sendirilah yang palsu. Nah, iyalah, S2 sama S3-nya sangat meragukan sekali. Dan saya menduga dia ke Jepang mungkin saja hanya jadi kuli bangunan atau jadi petani sayur di desa-desa. Yang selama ini sering dilakukan oleh orang Indonesia yang ke Jepang ya. Teman saya banyak ya yang ke Jepang itu di sana menjadi petani sayur dan tidak keluar-keluar karena izin tinggalnya itu bukan bekerja tetapi visa sosial atau apa begitu, lupa saya ya. Tapi ya seperti kebanyakan orang, tidak sedikit yang ngakunya kuliah. Jadi saya juga menduga bahwa si Rismon ini sama gitu ya. Jadi dia seolah-olah kuliah di Yamaguchi University. Dan terbaru teman-teman, Fritz Alorboy yang menantang si Rismon untuk menunjukkan ijazahnya ya di hadapan publik ya, S2 dan S3-nya ya. Apakah Rismon akan berani? Saya yakin tidak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya meminta Rismon Sianipar membuktikan, menunjukkan ijazah S1, S2, S3 ke ruang publik. Ia dengan ngotot paksa. Joko Widodo harus membuktikan, menunjukkan ijazahnya ke ruang publik. Hari ini saya menantang Anda. Anda jangan hanya jago nunjuk orang, meminta orang lain untuk membuktikan ijazahnya ke ruang publik. Sementara Anda sendiri belum pernah menunjukkan bahwa Anda itu S3, Anda itu S2, Anda itu S1. Kapan dan di mana? Tolong buktikan ke kami. Saya sudah cek di Peredik, tapi nama Anda S3-mu itu masih belum kelihatan. Tolong buktikan ke kami. Ya, saya ingin dan saya menantang Rismon Sianipar. Kalau Anda jago, kalau Anda bermental berani, Anda bisa koreksi orang, Anda bisa tunjuk muka orang. Kali ini saya tunjuk muka Anda. Tolong buktikan bahwa Anda pernah kuliah. Anda pernah kuliah S1, S2, S3. Di mana kampusnya? Skripsi judulnya apa? Tesis judulnya apa? Doktor judulnya apa? Siapa pembimbingnya? Berapa banyak teman kelasmu? Sistem perkuliahannya seperti apa? Siapa dosen yang mengajarkan nilai Anda tentang ijazah, skripsi, dan sebagainya? Siapa-siapa pembimbingnya? Tolong buktikan ke kami. Ya, jangan cuma jago nunjuk muka orang. Jangan cuma hanya bisa minta-minta orang, tapi Anda sendiri tidak punya keberanian untuk buktikan ijazah S1, S2, S3-mu. Ya. Apakah Anda hanya bisa jadi pecundang, tunjuk orang itu membuktikan ijazahnya? Lantas Anda sendiri kapan buktikan ke rakyat? Saya sebagai rakyat menginginkan Rismon Sianipar tunjukin ijazahnya ke kami. Tidak hanya itu, Roy Suryo, Pak Fadila, semua tunjukin ijazahnya. Jangan cuma jago tunjuk orang, ya. Rismon, Roy Suryo, tolong dong tunjukin ijazah Anda.
Tolong buktikan bahwa Anda itu pemberani. Bukan yang tunjuk-tunjuk muka orang. Jangan jago tunjuk orang. Kapan saya tunggu? Saya tunggu dan saya menantang Anda. Buktikan ke kami. Ya, jangan cuma omon. Mental penakut. Jangan tunjuk orang. Fit sama gue. Nah, ya kan? Fries tantang Rismon Sianipar tunjuk ijazah S3-nya ya. Bukan hanya S3-nya, ya kan? S2-nya juga harus ditunjukin. Karena katanya S2 sama S3-nya ini, si Rismon ini dapat dari Yamaguchi University gitu loh. Tetapi yang ditunjukkan pada saat dia live ya, seolah-olah kan dia ingin mengcounter bahwa dirinya nggak seperti Pak Jokowi yang penakut menurut dia. Dia salah ya kan. Ketika dia menunjukkan itu justru ya kan orang lain akan tahu, oh ternyata ijazahmu itu cuma fotokopian saja. Pemalsuan ijazah yang paling tidak modal ya. Hanya modal mungkin 100 perak gitu ya, di fotokopi di pinggir jalan, bahkan stempelnya juga stempelnya kemungkinan bukan stempel basah. Apalagi mapnya cuma beli di Indomaret. Lanjut. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Ya, jadi ini memang tertutup peluang bagi si Rismon, ini minimal menurut saya, untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa ijazahnya adalah asli. Ya, kenapa demikian? Karena ketika universitas yang mengeluarkan sudah menampik bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon pada tahun itu, ya kan, tahun 2006, ya kan, itu telah menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh si Rismon ini menurut saya sangat berat sekali ya. Karena apa? Karena dia pembuktiannya nanti ya sangat rumit. Dia harus menunjukkan bahwa dia pernah kuliah di sana, dia masuk melalui apa, ya kan, jalur apa, kemudian tugas-tugasnya nilainya berapa, kan nggak mungkin masuk langsung lulus, kan pasti ada banyak tahapnya ya kan. Kalau di Indonesia kan ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, kemudian IPK kumulatif sementaranya berapa ya kan. Iya, dan kemudian bisa dibuktikan nggak dengan temannya, apakah dia kuliah sendiri, kan nggak mungkin dalam satu kelas sendiri. Tetapi ketika Yamaguchi sudah mengatakan nggak pernah mengeluarkan ijazah untuk Rismon, sudah kiamat bagimu Mon ya. Lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian yang serius terhadap mantan Menpora Roy Suryo yang belum mengembalikan aset milik negara yang tercatat milik Kemenpora. Roy Suryo diduga membawa ribuan barang selepas menjabat Menpora periode Januari 2013 hingga Oktober 2014. Isu ini mencuat setelah beredarnya surat Kemenpora terkait permintaan pengembalian barang milik negara tertanggal 1 Mei 2018. Dalam surat tersebut, Kemenpora menyatakan BPK tidak bisa menginventarisasi ribuan barang milik negara dari rumah dinas Menpora periode 2013 hingga Oktober 2014. Roy Suryo yang diduga belum dikembalikan. Jumlah unit barang tersebut sebanyak 3.226 unit dengan nilai 8,5 miliar rupiah. Ya, masihkah teman-teman percaya, terutama para ternak onta ya, anak wabah, para pemuja pemburu ijazah palsu yang menganggap Dr. Mangkrak ya kan, kemudian si Rismon, kemudian si Roy Panci itu adalah orang-orang hebat, orang ahli di bidangnya. Udah paham kan tuh yang ditulis oleh netizen di badan videonya. Dr. Mangkrak, dokter palsu, itu fakta. Ijazah S3 si krisis moneter juga palsu, itu adalah fakta ya kan. Dan yang terakhir adalah bahwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut adalah maling panci. Jadi yang lebih tepat itu si mantan ini sebaiknya dikasih gelar gitu loh ya kan, ahli telepanci kan. Ada. Lanjut. Mana ijazah kamu? Ini Om ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum sama Rismon Sianipar? Belum Om. Waduh, kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus? Ini bisa nanti dikatakan palsu. Loh kok palsu?
Lah, Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus ya, harus kasih ke dia ya, untuk uji lab forensik. Oh ya, ya baik Om. Ya, baik. Ya. Repot jadinya kan, kalau semuanya harus di apa namanya, diteliti dulu oleh si Krismon. Padahal si Krismon ini nggak jelas juga gitu loh, kemampuannya itu sebagai apa gitu ya kan. Wah, udah jelas kok S2 sama S3-nya ijazahnya nggak karu-karuan. Ada. Lanjut. Sama seperti kau ahli forensik, Rismon sianipar apa itu. Coba kau melamar itu, kalau kau ahli forensik, coba kau melamar di polsek. Mana tahu di polsek itu ada pencuri motor atau handphone, kau forensik lah itu, sidik jarinya. Ya, sama seperti Roy Suryo. Cobalah kau melamar ke kantor-kantor wartawan itu. Kau jadi ahli telematika atau ahli teletabis yang akan menghibur orang gitu. Janganlah kau begitu terus. Ngabisin waktu, Bos. Ilmu kau umur kau itu gak seberapa lagi. Sisa hidup itu cobalah kau itu tawadu, duduk di hadapan sajadah kalau kau Islam. Kalau kau Kristen, di hadapan Yesus Kristus di gereja sana, kau berdoa, ya kan? Jadilah orang baik, carilah uang yang benar, gitu. Saya ini berbicara begini bukan berarti saya orang baik. Minimal kita coba berbuat baik. Saya ini juga bukan orang baik, Roy Suryo, ya, Rismon, Dr. Tifa, mungkin Pak Edi Sujana juga lah profesornya yang di belakangnya, serta Ahmad Kojinuddin dan Rafli Harun, ya, serta Abraham Samad, yang sering-sering buat gaduh nih di Indonesia. Cobalah berpikir, apa nggak malu sama anak kau nyari duit dari hasil viral yang nggak benar? Nggak malu kalian? Hah? Aku saja cari duit ini terseok-seok, udah jadi orang benar ini, susahnya bukan main. Gimana kalau nama kau cacat nanti? Susah. Aku saja yang namanya coba aku bersihkan sedikit-sedikit karena aku nih sering dibully oleh netizen. Susah nyari duit, Bos. Sekelas aku aja yang udah viral, lebih viral dari kau. Zaman sekarang susah nyari duit, Bos. Apalagi namanya kau cacat-cacatin dengan diri kau sendiri. Bagaimana psikolog anak kau di sekolahan? Yang ayahnya, ibunya seperti Dr. Tifa. Kasihan, Bos. Jangan memikirkan perasaan kalian sendiri. Perasaan anak cucu kalian ini harus dipikirkan, jejak digital, Bos. Nah, mending begitu, Mon, ya kan? Kalau kau merasa mungkin tidak punya pekerjaan gitu ya, mending kau melamar lah ya jadi ahli forensik di kepolisian tingkat kecamatan, ya kan? Daripada kau sok-sokan di tingkat nasional, ternyata ketahuan ijazahmu palsu. Malu, Mon. Malu. Beneran malu, Mon. Ada teman-teman. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menulis komentarnya di badan video bahwa gelar dokter Dokter Mangkrak adalah fakta ya. Ya maksudnya begini, gelar dokter Mangkrak adalah palsu, itu fakta. Dan ijazah S2 dan juga S3 si krisis moneter palsu juga fakta ya. Dan bahwa mantan menteri telematika dan juga mantan menteri pemuda dan olahraga adalah maling panci, itu juga fakta. Sehingga gelarnya seharusnya bukan ahli telematika, tetapi ahli telepancika. Justru yang ketahuan fakta sebagai seorang yang suka memalsukan ya dan juga maling itu adalah mereka yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.